Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom juga buat saudara-saudara kita yang mengikuti online dimanapun berada. Selamat mengikuti ibadah GKKI Penabur Benih Sukabumi. Salam juga buat saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Yang di luar negeri juga shalom semuanya. Saya doakan semua dalam keadaan baik dan sehat, semua dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini kita mau memulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus, untuk memuji, menyembah, datang di kaki Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, memakai hidup kita, menjamah setiap hati kita semuanya. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menghampiri hadirat-Mu Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan, sucikan kuduskan hati dan pikiran dan jiwa kami Tuhan Yesus. Kami minta kekudusan dari Engkau Tuhan Yesus. Kami tanggalkan Tuhan apa yang menjadi pengetahuan kami Tuhan, kesombongan kami Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang ambil alih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang beracara pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit juga Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau hadir juga di rumah-rumah saudara kami Tuhan Yesus, maupun di jalan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus.
Amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu Kami Terima Kuasa-Mu Tuhan. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Kita memuji Amin. Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Namamu Tuhan. Katakan kuat. Tuhan
firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang ingin menyampaikan isi pesan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hamba-Mu Tuhan Yesus. Tanggalkan apa yang menjadi pengetahuannya Tuhan Yesus. Beri hikmat Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Keluarkan isi hati-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan juga di tempat ini Tuhan Yesus. Jika ada kuasa jahat, kuasa gelap, kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan yang kami sembah. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Sama setiap kami sekarang ada di sini Tuhan Yesus. Sama kami Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan adalah perintah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebur kami Tuhan Yesus. Terima kasih.
kami percaya firman-Mu boleh membawa setiap kami di dalam perubahan dalam hidup. Kami mau lebih cinta Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Tuhan. Uribe asik dengan air. Uribe asai dengan wajah. Uribe isi dengan air. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua di tempat ini maupun di rumah-rumah. Penuhi kami. Urapa asyik. Kami percaya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kasih-Mu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama dengan iman mau katakan amin. Shalom saudara. Seberapa banyak yang ada di tempat ini, saya percaya kita boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur buat malam hari ini saudara. Saya mau menyampaikan firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya beri judul firman Tuhan ini, mari anak-anak Tuhan di akhir-akhir zaman teruslah berseru-seru kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Mendekatlah. Bangun keintiman. Kenapa? Karena kita perlu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada amin saudara? Mari kita membaca Yeremia 33 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sama-sama saudara supaya kita ngerti firman Tuhan ini. 2, 3. Yeremia 33. Bukan Kejadian. Iya. Yeremia. Iya. 2, 3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. 3. Baca sama-sama. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, kata Tuhan. Engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada amin saudara? Wow, luar biasa. Ayat yang pertama firman Tuhan katakan, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Tuhan katakan ketika ia masih terkurung saudara. Ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, seringkali saudara, ini bukan hanya kepada Yeremia, tapi kepada kita semua di tempat ini. Sadar atau tidak sadar saudara, seringkali kita terkurung, kita terkukung. Seringkali saudara, iblis itu selalu membawa kita kepada satu situasi di mana membuat kita terkurung saudara, membuat kita terkukung, terpenjara sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali iblis membawa setiap kita kepada satu situasi yang tidak menentu, yang tidak enak, yang tidak baik saudara. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari saudara, jangan kita lemah, jangan kita mau terkecoh. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Bapa di surga. Saya percaya saudara ada di tempat ini pun, saudara adalah pemenang-pemenang. Ada amin? Seberapa banyak saudara yang menjadi pemenang? Angkat tangannya. Kita harus jadi pemenang saudara. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang berbeda. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kita terkukung dengan masalah, dengan kesulitan, dengan persoalan. Kita terkukung dengan apa? Dengan sakit, penyakit. Sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar baik-baik saudara. Seringkali kita juga terkurung dengan apa? Dengan pekerjaan kita. Sehingga kita gak bisa apa-apa saudara. Mau ibadah aja susah. Hati-hati
anak-anak Tuhan, berarti kita sudah terkukung iblis ini pekerjaannya. Jangan terintimidasi dan terkecoh. Kadang-kadang pekerjaan membuat kita tidak bisa beribadah. Mana yang mana kita mau utamakan dalam hidup? Hari ini dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini. Seringkali saudari di dalam kehidupan kita menghadapi satu situasi yang gak baik di dalam hidup kita. Situasi yang gak enak di dalam hidup kita. Membuat kita terasa terpenjara. Saya gak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan ketika saudara menghadapi persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, saudara sepertinya jalan kita udah buntu. Gak tahu saya harus bagaimana lagi. Masalah yang kita hadapi kayaknya sudah buntu. Saya gak tahu harus apa yang harus saya lakukan dan perbuat. Namun dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan, sakit, penyakit di dalam hidup kita, kita seringkali merasa ditinggal oleh Tuhan. Orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terkukung oleh iblis, dengar baik-baik. Di dalam kehidupannya, dia selalu merasa di mana Tuhan tidak pernah menolong dia. Dia sudah berdoa, dia sudah melayani, tapi dia merasa, kok mana Tuhan gak pernah tolong saya? Kok mana? Kok Tuhan gak ada untuk membela saya? Saat orang melemahkan kita, saat orang menghina kita, saat orang memfitnah hidup kita, Tuhan mana? Kok Tuhan gak tolong saya? Tuhan gak beri saya pembelaan. Tapi dengar baik-baik saudara, seringkali apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, dengar baik-baik saudara. Hari ini, mari penabur benih, anak-anak Tuhan di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming, apapun yang kau hadapi hari ini, satu hal yang Tuhan mau, teguhkanlah iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Amin. Katakan kiri kananmu, teguhkan iman percayamu kepada Tuhan. Jangan ada kebimbangan, ada keraguan di dalam hidup saudara. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ingat, dengar baik-baik. Saya mau katakan pada saudara di tempat ini. Dengar saudara, ketika saudara menghadapi satu pergumulan, sakit, penyakit, persoalan di dalam hidup, kesulitan, tekanan, depresi mungkin. Dengar saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan hidup saudara dan saya. Ada amin? Itulah Tuhan. Kadang kita merasa, aduh Tuhan, kok Tuhan gak pernah tolong saya. Setiap apa yang aku lakukan gagal dan gagal. Setiap apa yang aku kerjakan gagal dan gagal. Dengar baik-baik saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak pernah mengabaikan hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Walaupun kita harus mengalami satu situasi yang tidak baik. Dengar anak-anak Tuhan, penabur benih di tempat ini, kita punya Mesias, kita punya Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara? Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu membela, menolong kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, ingat, saya sangat terberkati ketika firman Tuhan katakan, nah, saat engkau tergelincir pun di dalam dosa, saat engkau tergelincir dan mau mati pun, dengar baik-baik anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Dia tidak pernah membiarkan, mengabaikan hidup saudara yang percaya pada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun hari ini saudara menghadapi begitu berat tantangan di dalam hidupmu, dengar baik-baik. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup saudara dan saya. Amin. Artinya apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan anak-anak Tuhan, membiarkan hidup saudara
Dengar baik-baik saudara. Tuhan selalu ada di sana. Di saat kita terpuruk, di saat kita lemah, di saat kita susah, di saat kita sedih, di saat kita kekurangan, di saat kita sakit saudara. Tuhan ada di sana. Seringkali kita yang melupakan Tuhan. Seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Hari ini dengar baik-baik saudara. Ini janji Tuhan buat saudara. Belajar anak-anak Tuhan di tempat ini. Kenali Tuhan kita. Kenali Tuhan Yesus. Ada amin? Kenali Dia. Anak-anak Tuhan, supaya kita jangan salah paham. Saudara harus mengakui dalam hidup kita. Seringkali kita salah paham sama Tuhan. Betul atau betul? Seringkali kita salah paham. Tuhan, kok Tuhan gak pernah tolong saya? Tuhan, kok Tuhan membiarkan saya menghadapi masalah kesulitan, keterpurukan? Kok keluarga saya sepertinya tidak ada damai? Tuhan di mana? Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan hidup saudara. Amin. Ayat yang kedua, saya mau baca. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang Maha Esa. Ketika Tuhan berfirman pada Yeremia, Tuhan juga sedang berfirman kepada saudara dan saya. Yesus satu-satunya Mesias. Amin. Yesus satu-satunya Tuhan yang hidup. Yesus satu-satunya Bapa kita. Siapa percaya? Angkat tangan saudara. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Oleh sebab itu saudara, saat Yeremia terkurung di pelataran penjagaan Tuhan, berfirman pada Yeremia. Hari ini Tuhan bukan berfirman kepada Yeremia saja, tapi Tuhan berfirman buat saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Apapun kondisimu hari ini, tetaplah berseru, tetap berdoa. Mari anak-anak Tuhan, kalau saudara hari ini belum melihat di mana jalan keluar dalam masalahmu, jalan keluar di dalam persoalanmu, kalau sampai hari ini engkau sudah berdoa untuk penyakitmu dan engkau belum sembuh, dengar baik-baik. Ingat saudara, jangan salah paham dengan Tuhan. Amin. Jangan salah paham. Bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak membela hidup saudara dan saya. Tetapi Tuhan ingin melihat. Dengar saudara, Tuhan ingin melihat apakah kesulitan hidup membuat saudara semakin menjauh dari Tuhan atau semakin mendekat kepada Tuhan. Itu saudara. Bukan berarti Tuhan gak tolong, gak peduli. Bukan berarti Tuhan mengabaikan hidup saudara sebagai anak-anaknya. Tidak saudara. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan ingin melihat apakah kesulitan hidup membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Justru kita mengambil langkah untuk semakin dekat kepada Tuhan. Itu ada di hati saudara. Mana yang mau saudara pilih? Ketika kita menghadapi situasi di dalam hidup kita, apakah engkau mau semakin mendekat atau menjauh dari Tuhan? Amin. Apakah kita semakin mengandalkan kekuatan kita sendiri? Dengar baik-baik saudara. Atau kita memakai kekuatan yang dari Tuhan? Atau kita mengandalkan Tuhan? Ataukah kita menantikan jawaban dari Tuhan? Menanti-nantikan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Ini saudara anak-anak Tuhan, hati-hati. Tuhan selalu ingin melihat anaknya
hidup selalu mengandalkan Dia. Katakan kiri kananmu, andalkan Tuhan. Apapun pergumulan dalam hidupmu, andalkan Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan. Serahkan hidupmu, masalahmu, pergumulanmu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber jawaban dalam hidup saudara. Amin. Tuhan ingin melihat apakah saudara dan saya selalu mencari Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, atau selalu menjauh dari Tuhan, atau Tuhan ingin selalu melihat motivasi hidup saudara dan saya. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki prinsip iman di dalam Yesus? Ada amin? Apakah saat ini saudara, ketika saya perlu Tuhan baru saya cari Tuhan? Banyaknya saudara, saat kita perlu baru cari Tuhan. Saat kita butuh pertolongan, saat kita punya masalah, saat kita dihimpit, saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, perbuat, baru ingat Tuhan, baru cari Tuhan. Saudara ingat, saudara, kita jangan seperti ini ya. Kita gak boleh seperti ini. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan adalah jawaban di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu cari Tuhan. Di saat suka, di saat duka, saat pahit, saat getir di dalam kehidupan saudara yang sedang saudara hadapi, Tuhan rindu saudara dan saya menjadi pemenang. Amin. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Jangan ketika kita butuh baru cari Tuhan. Kita butuh baru cari hamba Tuhan. Hati-hati. Kita perlu Yesus setiap hari. Amin. Kita perlu Yesus setiap menit, setiap detik. Saat kita mengalami pergumulan di dalam hidup, beban berat dalam hidup kita, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, baik di dalam ekonomi, baik di dalam sakit penyakit, satu hal yang Tuhan rindu, saudara dan saya jadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Amin. Tuhan rindu saudara jadi pemenang. Tuhan tidak mau saudara menjadi orang-orang yang selalu kalah dengan masalah, dengan persoalan. Hari ini dengar baik-baik saudara. Mari kita mau selalu mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Kita mau cari Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Hari ini saya mau mengajak saudara, minta roh berdoa. Minta apa? Roh berdoa. Tuhan beri aku roh berdoa. Selalu melibatkan Tuhan. Selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Janji Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin. Jadi berdoa jangan asal-asalan saudara, tapi kita mau sungguh-sungguh. Kenapa? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus Dialah Allah satu-satunya jawaban di dalam setiap persoalan dalam hidup kita. Kita udah tahu itu, tapi seringkali kita melalaikan. Kita udah tahu itu, tapi seringkali kita nggak sungguh-sungguh. Kita sudah tahu itu bahwa Yesuslah sumber jawaban dalam hidup kita, tapi kita seringkali memakai kekuatan kita sendiri, mengandalkan hidup kita, kekuatan kita. Hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk saya mau ajak, minta roh berdoa, minta supaya saudara dapat terus berseru dan berdoa dengan sepenuh hati. 1, 2, 3, ikuti kata-kata saya. Berdoa dengan sepenuh hati. Berdoa dengan sepenuh hati. Amin. Berdoa dengan sepenuh hati. Bukan sekedar berdoa. Banyak orang yang berdoa sekedar berdoa. Hati-hati anak-anak Tuhan. Doa itu sepenuh hati, bukan sekedar
belajar arahkan mata kita kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa dengan sepenuh hati, saudara tidak melihat persoalan saudara. Tapi saudara mengarahkan mata imanmu, mata batinmu, mata rohmu itu hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Maha tahu apa yang sedang kau hadapi. Makanya saya bilang dari awal, Tuhan gak pernah mengabaikan hidup saudara dan saya. Makanya saya katakan jangan salah paham sama Tuhan. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun kondisimu hari ini, persoalan yang kau hadapi, belajar selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Belajar untuk selalu mengucap syukur. Belajar untuk selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan iman, bukan asal nyanyi. Luar biasa. Kita kalau nyanyi doang gampang gak? Gampang. Tapi setiap bait, setiap kata-kata kita mau imani. Ada amin saudara? Tuhan rindu saudara. Satu hal yang Tuhan katakan, biarkan iman kita bekerja sampai saudara dan saya mengalami mujizat di dalam hidup. Amin. Izinkan dan biarkan iman kita yang bekerja, bukan pikiran kita, bukan akal budi, bukan perasaan, tapi imanmu yang bekerja. Sampai saudara mengalami mujizat di dalam hidup. Ada amin anak-anak Tuhan? Oleh sebab itu mari semakin kencang lagi kita berdoa. Terus berdoa, jangan jemu-jemu. Terus memuji-muji Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Berikan hidup saudara. Berikan hati saudara. Persembahkan untuk Tuhan. Sekalipun saudara doamu belum dijawab, saya mau ingatkan, jangan pernah berhenti berdoa. Seberapa banyak hari ini yang sudah berhenti berdoanya, angkat tangannya. Puji nama Tuhan, masih suka berdoa, bersyukur. Seberapa banyak yang sudah berhenti untuk selalu memuji menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, masih suka memuji menyembah Tuhan. Kita mau introspeksi. Mari kita bangun kembali iman roh kita. Saudara, Tuhan rindu melihat kita ketika kita menghadapi tantangan. Jangan terkurung, terpenjara dengan apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Ada amin saudara? Tuhan rindu melihat saudara dan saya sabar. Tuhan rindu melihat saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Tuhan rindu melihat saudara tetap kuat di dalam proses yang Tuhan izinkan. Ada amin saudara? Tuhan rindu saudara melihat kita tetap sabar, setia, kuat menghadapi proses yang Tuhan izinkan. Tadi saya sudah katakan, Tuhan izinkan semuanya yang kita alami supaya kita boleh lebih mendekat dengan Tuhan. Ada amin saudara? Mari kita mau tetap setia di dalam proses agar kita tahu saat kita alami mujizat, saat kita mengalami pertolongan Tuhan, saat kita mengalami hal-hal yang besar, kata Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua itu karena Tuhan. Karena engkau, saya, kita semua di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, kita selalu berseru dan mengangkat tangan pada Tuhan. Selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, hal-hal yang tersembunyi pun Tuhan beritahu pada kita. Syukur anak-anak Tuhan.
Hari ini dengar baik-baik. Mari lewati setiap proses yang Tuhan izinkan dengan semakin meneguhkan iman kita di dalam Yesus. Amin. Mari lewati setiap proses yang Tuhan izinkan dengan apa saudara? Dengan lebih lagi dekat intim dengan Tuhan. Untuk mencari, melekat, mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Anak-anak Tuhan di tempat ini, hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan. Apakah kita mau melakukannya dalam hidup kita? Jadilah orang-orang percaya yang berbeda. Katakan di bersama saya, aku orang percaya yang berbeda. Aku yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Aku yang mau selalu melekat dengan Tuhan. Aku mau selalu dekat dengan Tuhan. Saya percaya kalau saudara memiliki satu hubungan keintiman dengan Tuhan, wow, pemulihan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, itu mendatangkan hadirat Allah. Dengan iman saudara, saat engkau mendatangkan hadirat Allah dengan nyanyian, pujian, dengan doa, ada kesembuhan. Amin. Yang sakit saya percaya, katakan ketika engkau menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, engkau berkata, Tuhan, dengan iman aku percaya aku sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Maka itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Ketika kita mengundang hadirat Allah dalam hidup, maka ada kelepasan. Saya percaya di tempat ini ada kelepasan terjadi. Amin. Saya percaya di tempat ini maupun di tempat saudara mengikuti ibadah di rumah-rumah ada kesembuhan. Mari saudara kita mau melakukan apa menjadi bagian kita. Kerjakan apa menjadi bagian kita. Biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya Tuhan. Apa bagian kita? Mari kita mau terus berseru mengandalkan Tuhan. Menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Terus bergantung kepada Tuhan. Cari, berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Maka saudara, Tuhan akan menolong kita. Ada amin? Berapa banyak yang percaya Tuhan akan menolong saudara? Hari ini apapun masalahmu, apapun beban persoalan dalam hidupmu, dengar baik-baik. Tuhan akan nyatakan keajaiban dalam hidupmu. Kalau engkau meneguhkan imanmu, kalau engkau menguatkan imanmu, hari ini juga kuasa Tuhan akan bekerja. Yang sakit disembuhkan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mungkin saudara menghadapi beban masalah persoalan di dalam hidup. Hari ini ada kelepasan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Kuncinya, minta roh berdoa. Kuncinya, minta terus selalu dekat. Saudara sudah dengar firman? Tuhan ingin melihat, kalau sampai hari ini engkau belum dijawab, Tuhan ingin melihat ketika engkau menghadapi persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, apakah engkau semakin mendekat pada Tuhan atau menjauh? Jawaban ada dalam hidup kita. Tapi hari ini ambil keputusan. Ambil keputusan komitmen. Apapun yang aku hadapi Tuhan, aku mau semakin intim, semakin dekat. Aku mau lebih mengenal Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan segenap hatimu, saudara tidak akan salah paham dengan Tuhan. Saudara tidak akan merasa Tuhan meninggalkan engkau. Saudara tidak akan merasa Tuhan mengabaikan hidup saudara. Enggak saudara. Tapi saudara percaya, Tuhan, apapun yang aku hadapi hari-hari ini, aku percaya, aku tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Aku percaya ada tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk selalu menolong aku. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, satu hari ini buka hatimu. Kuatkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Alami mujizat di dalam hidupmu. Alami Yesus Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mungkin saudara yang sedang mengikuti live streaming,
Mungkin kau menghadapi sakit penyakit. Apapun pergumulan di dalam hidupmu, mari belajar untuk berseru, untuk berdoa dengan segenap hati. Kita mengangkat pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam. Mari para imam untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Iraba asyikirina, inara apa asyana, inama asyana. Saudara, apapun yang kau hadapi hari ini, arahkan mata hatimu hanya kepada Tuhan. Pandang Tuhan Yesus. Dialah Mesias. Dialah Juru Selamat kita. Dialah Bapa kita. Mari saudara angkat tanganmu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Seberat apapun persoalan di dalam hidupmu, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah mengabaikan hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi. Tak akan pernah orang benar dibiarkan Tuhan bergumul sendiri. Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang ada. Katakan tak akan pernah dengan iman dibiarkannya orang benar berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Sekali lagi, angkat tanganmu. Mungkin saudara di tempat ini, di rumah-rumah, engkau sedang mengalami sakit penyakit. Angkat tanganmu dengan iman. Teguhkan imanmu. Orebe asing. Tuhan akan menjamah. Tuhan yang akan menyembuhkan. Terus angkat pujian para imam. Angkat pujian ini demi nama Yesus. Amin Tuhan. Syakaralama air beesenina. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang
Tuhan berikan jalan keluar, keajaiban, mujizat terjadi demi nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, kami punya Allah yang selalu peduli, yang selalu menolong, yang tidak pernah membiarkan kami menghadapi persoalan dalam hidup. Karena kami percaya ada tangan Tuhan yang siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami dengan iman yang teguh di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini, biarlah kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Kami mau mempraktekannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami adalah lebih dari pemenang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kesembuhan, buat pemulihan, bahkan kelepasan, kemerdekaan, kemenangan yang Tuhan beri, yang Tuhan nyatakan malam hari ini. Kami terima dengan iman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ia percaya dengan saya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Kita datang tidak sama dengan kita pulang. Kita pulang membawa api Tuhan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, kelepasan terjadi. Kemerdekaan juga terjadi. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Tugas persembahan. Ya Tuhan, saat ini kami mau memberi dengan tulus Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Tuhan, berkati, urapi uang ini Tuhan. Tuhan sucikan juga Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan pakai uang ini Tuhan. Berkati juga tangan-tangan Tuhan yang belum bisa menabur. Ya Tuhan berkati. Tuhan pakai juga hidup kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Yuk semuanya boleh berdiri. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sangat besar
tambahannya. Tuhan berkati semuanya. Untuk pengumuman seperti biasa, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita ada doa malam jam 6, setengah 7, 6.30. Kecuali untuk hari Selasa diadakan doa puasa jam 1 siang. Untuk hari Minggu, ibadah mulai jam 5 sore sampai selesai. Untuk petugas minggu depan menyusul. Untuk doa syafaat, dengan hormat saya minta Bapak Silas untuk maju ke depan. Ya, saudara, tundukkan kepala. Bapa yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Malam hari ini kami membawa jemaat ke dalam tangan Bapa di surga. Amin, dalam nama Yesus. Bungkus mereka dengan darah Yesus Kristus. Apapun persoalan mereka, hamba percaya Tuhan Yesus yang melimpahkan berkat kepada mereka. Yes. Sebentar lagi mereka akan pulang, Bapa. Sertai mereka dalam perjalanan. Amin, dalam nama Kami undang malaikat-Mu menjaga di depan, samping, kiri, kanan mereka. Amin. Segala bahaya mau tabrakan, gempa bumi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya darah Yesus selalu menutupi akan mereka. Mau berdoa juga untuk pemerintahan kota Sukabumi ke dalam tangan Bapa di surga. Lawatlah mereka satu persatu, Bapa. Pakailah mereka supaya mereka Yes. selalu menaungi masyarakat di kota Sukabumi ini, Bapak. Amin ya Syekh. Kami berdoa juga untuk kota Sukabumi dan ekonominya. Pulihkan kota Sukabumi dengan ekonominya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Yang mencuri berkat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala usaha anak-anak-Mu, Bapak, diberkati, Bapak. Dalam nama Tuhan. Darah Yesus membuka Ya, jalan Bapak. bagi mereka. Yang sudah ditutup, hari ini juga dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berdoa juga untuk yang sakit di rumah sakit. Bapak lawati Ya mereka. Tuhan. Ulurkan tangan, sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk Ya Rabbi Syekh. gereja-gereja di Sukabumi, Bapak. Amin. Hamba sangat sedih dengan gereja-gereja Sukabumi, Bapak. Tuhan syarab. Lawatlah mereka, Bapak. Jamaah. Api-Mu membakar mereka supaya semangatnya kembali sempurna, Bapak. Dalam nama Yesus. Karena hari-hari ini, Bapak, api mereka mulai padam, Bapak. Lawatlah mereka, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya api-Mu membakar mereka satu persatu. Terima kasih banyak, Bapak. Hamba berdoa untuk bangsa Indonesia ke dalam tangan Bapak. Amin. Amin. Dari Presiden dan Kabinet dan DPR, MPR, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan juga Lurah dan RT RW. Jamah mereka, berikan roh ketakutan akan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menaungi bangsa Indonesia ini, Bapak. Bangsa Indonesia yang ada di mata-Mu, Bapak. Kami bawa bangsa ini, Bapak, yang selalu jatuh bangun di dalam dosa, Bapak. Hamba minta ampun bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak. Lawatlah mereka supaya terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran, Bapak. Amin. Yes. Terima kasih Bapak di surga. Hamba bawa juga bangsa Indonesia ini, Bapak. Ekonominya dipulihkan, Bapak. Gereja-gereja bersatu. Dan lawatlah gereja-gereja di Indonesia ini, Bapak. Amin. Sebab Indonesia ini api-Mu mulai berkorbar sampai ke seluruh dunia, Bapak. Hamba berdoa juga Rusia, Ukraina, Eropa, Afrika, Amerika Utara dan Latin Amerika, Bapak. Australia. Lawatlah mereka, Bapak. Berikanlah roh kedamaian kepada mereka, Bapak. Amin. Yes. Supaya di mana ada bergolak, Roh Kudus-Mu hadir di situ, Amin. Bapak. Yes. Terima kasih Bapak di surga. Kami arahkan tangan kepada Ibu Gembala. Inna nama asyakana mengatakan. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sertai mereka dimanapun mereka berjalan. Tuhan Yesus selalu menyertai mereka.
keluarga dan anak cucu mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menjamin dia kemanapun dia memberitakan Injil, Tuhan Yesus selalu menyertai Amin, Bapak. yes. Ekonomi dipulihkan oleh Bapa di Amin, surga yes. di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saat ini jemaat di tempat ini, saudara kalau merasa sakit, peganglah dimanapun saudara merasa sakit, pegang saat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Amin. menyucikan dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba perintahkan iblis keluar dari tempat, dari tubuh mereka. Tubuh mereka adalah bait suci Bapa di surga Bapak. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarlah iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada tempat persembunyianmu dalam tubuh masing-masing. Terima kasih banyak Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak di surga, bangku-bangku yang kosong ini Bapak, kami mau menjara jiwa-jiwa Bapak. dalam nama Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan, masuk di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat dari para Bapak sini. Saudara, mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk permohonan doa dari keluarga Bapak Titus Sendrasto dari Cimahi, di mana istrinya yang sedang mengandung baru 1,5 bulan. Biar kuasa Tuhan dinyatakan. Jamah buah kandungan anakmu ini Bapa. Kuatkan buah kandungannya demi nama Tuhan Yesus. Bahkan kerinduannya, harapannya melahirkan seorang bayi laki-laki dengan iman terjadi demi nama Tuhan Yesus. Bapak Titus bersama istri dan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa kami yang kami panjatkan dengan iman kami kepadamu. Di mana keluarga Bapak Titus, di mana mengalami berkat dan janji keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini angkat tanganmu. Terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak menantu cucumu, usaha pekerjaan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati dengan kelimpahan. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya setiap kami umat Tuhan di tempat ini, maupun yang mengikuti live streaming di rumah-rumah, Tuhan, kami percaya kami tidak berhemat, tidak kekurangan. Kami diberkati dengan kelimpahan. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan iman percaya kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Tuhan memberkati kami semua di tempat ini maupun di rumah-rumah dengan kelimpahan. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasa
Tuhan memberkati. Shalom.